Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai segitiga daya. Kalau teman-teman udah lihat ya, di samping sebelah kiri saya itu ada segitiga. Kenapa sih kita disebut dengan sebutan segitiga daya? Aslinya ya dikarenakan grafik ini ya membentuk segitiga. Nah, terus menjelaskan setiap garisnya itu menjelaskan jenis dayanya. Nah, jadi di dalam segitiga daya tersebut itu terdapat 3 jenis daya ya. Di mana untuk daya ini itu daya nyata, ada daya nyata atau real power itu dengan satuannya adalah watt. Lalu ada daya reaktif. Kita ke daya semu dulu ya. Daya semu satuannya adalah volt ampere. Lalu reactive power itu satuannya VAR, volt ampere ya. Terus di dalam segitiga ini itu ada cos pi ya, atau power factor, atau power factor cos pi, sudut daya bisa juga. Ini simbolnya ya, cos pi. Next ya. Nah, yang pertama itu adalah daya nyata. Nah, ini daya nyata nih. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman belum tahu bahwasannya daya yang kita pakai atau daya yang kita gunakan itu adalah daya nyata. Makanya teman-teman tuh suka lihat ya kalau kita beli lampu yang berapa watt mas gitu, atau kulkas yang berapa watt ini. Nah, karena daya itulah yang akan kita serap gitu, daya itulah yang akan kita pakai. Jadi acuan daya yang kita pakai adalah watt. Nah, daya nyata disebut juga dengan daya aktif dengan simbolnya adalah P, atau pada gambar di atas disebut dengan real power dan memiliki satuannya watt ya, telah saya jelaskan tadi. Nah, daya nyata ini adalah daya yang diperlukan oleh beban resistif murni. Daya nyata dimanfaatkan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi bentuk energi lain. Seperti itu. Jadi daya yang kita pakai adalah watt. Oke. Lalu secara sistematis atau rumus daya nyata itu ya, ini untuk satu fase ya, adalah P sama dengan tegangan dikali arus dikali cos pi. Itulah daya nyata. Nah, bila teman-teman nanti mau lihat contoh soalnya, nanti kita akan buat contoh soalnya, itu udah pernah kita bahas. Saya taruh di link deskripsi. Nah, itulah daya nyata. Jadi daya yang kita gunakan adalah watt. Seperti lampu, kulkas, semua peralatan listrik itu satuannya adalah watt. Nah, lalu kita masuk ke daya reaktif. Daya reaktif cukup sulit untuk didefinisikan. Secara sederhana, daya reaktif adalah daya imajiner khayal yang menunjukkan adanya penggeseran arus dan tegangan listrik akibat adanya beban reaktif. Beban reaktif tersebut bisa berupa beban induktif atau bentuk beban kapasitif. Nah, disinilah adanya beban leading dan lagging ya. Nanti kita akan bahas apa sih itu beban leading atau beban lagging ya. Itu nanti kita akan bahas. Nah, contohnya kipas angin, mesin cuci, pompa. Daya reaktif ini diukur dengan satuan VAR, volt ampere reaktif. Dengan rumusnya Q sama dengan tegangan dikali arus dikali sin ya. Sin kalau daya nyata itu cos. Kalau daya reaktif itu sin. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Nanti kita akan next ini. Kita akan jelasin di daya semunya. Next, daya semu. Nah, daya semu itu satuannya VA atau volt ampere.
Daya semu juga disebut dengan daya total. Kenapa sih disebut daya total nih, tadi kita akan bahas. Daya total tersebut ada yang dihamburkan atau diserap kembali pada rangkaian bolak-balik. Daya semu juga merupakan hasil kali dari tegangan RMS atau arus dan arus RMS atau arus rata-rata. Nah, jadi gini ya. Jadi tahukah teman-teman bahwasannya daya yang disediakan PLN itu adalah daya nyata? Kita balik lagi ya. Tahukah teman-teman bahwasannya daya yang disediakan atau yang dijual PLN ya, yang kita pasang di MCB itu yang di depan ya, KWH, itu adalah daya nyata. Makanya daya rumah kamu berapa contohnya? Daya rumah saya itu 900 VA. Nah, jadi nggak ada 900 watt gitu, tapi 900 VA. Jadi rumus daya semu itu tegangan kali arus VA. Nah, jadi gini. Contoh nih, daya PLN kamu itu 900 VA. Tapi kenyataannya kita tuh udah menggunakannya 900 VA dikarenakan apa? Ya dikarenakan ada daya reaktif ini, teman-teman. Nah, di sini selalu ada daya ini. Kecuali beban resistif. Apa sih beban resistif itu? Ya bebannya contohnya ya lampu. Lampunya lampu apa? Seperti lampu yang kuning-kuning itu loh. Itu daya resistif gitu. Maka bisa dianggap semuanya itu bisa dianggap lampu itu kan R ya. Maka akan bisa dianggap ya tadi daya nyata setara dengan daya real power. Daya nyata setara dengan daya semu gitu loh. Tapi itu bisa berubah kalau beban daripada peralatan listrik yang kita gunakan adalah seperti motor listrik. Nah, di dalam motor listrik itu kan ada KOSPI. Nah, itu tadi gitu loh. Makanya ya, KOSPI terbaik itu adalah apa? Yang mendekati 1. Nah, itulah poinnya. Jadi KOSPI yang terbaik adalah mendekati 1. Maka dari itu kita berusaha sebisa mungkin mendekatkan KOSPI itu menjadi 1 gitu loh. Seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Apakah sering terjadi? Ya tidak gitu. Karena pasti kalau teman-teman lihat spesifikasi motor, KOSPI-nya tuh ya ada yang 0,9 itu udah bagus menurut saya. Ada yang 0,8, kalau nanti mungkin dibedah lilitannya, kita lilit ulang mungkin jadi 0,7 gitu ya. Tapi ya hampir rata-rata ya itu 0,85, 0,8. Karena tadi semakin besar KOSPI-nya semakin jelek gitu loh. Di beberapa hal ya, contohnya di motor listrik gitu loh, itu akan semakin jelek karena ya tadi dayanya tuh boros gitu loh. Karena ininya tadi daya reaktifnya tuh semakin besar karena KOSPI-nya tuh gede gitu loh. Maka dari itu KOSPI-nya harus dikecilkan untuk mendekati 1 ya. Bagaimana ya biasanya kita gunakan dengan kapasitor. Makanya ada yang pernah bilang namanya kapasitor bank ya untuk itu tadi memperbaiki tegangan, memperbaiki itu. Nah, untuk pembahasan itu kita di next video selanjutnya ya. Tapi lebih ke poinnya bahwasanya daya yang disediakan PLN adalah daya semu VA 900, 1300, 5500 VA. Tapi daya yang kita gunakan adalah watt, real power. Sedangkan di antara daya semu dan daya nyata ini terdapat yaitu daya reaktif, yaitu sudut tegangan di sini ada KOSPI. Makanya sebisa mungkin kita membuat si KOSPI ini untuk mendekati angka 1. Nah, makanya ada yang bilang, ada yang pernah jual itu ya, kalau teman-teman lihat tuh ada yang pernah bilang penghemat daya itu sih bukan penghemat daya, itu ya kapasitor bank gitu loh, untuk memperkecil si KOSPI tersebut agar daya semu yang disediakan oleh PLN sama dengan daya nyata yang kita gunakan. Tapi menurut saya itu hampir tidak maksudnya lebih
apa ya, jarang terjadi lah, karena ya beban yang kita pakai itu kan ada ya motor listrik, makanya nanti ada yang namanya beban leading, beban legging gitu loh. Seperti itu kurang lebihnya. Pembahasannya seperti itu. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada ya kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih banyak, dan ini untuk data referensinya. Oke, terima kasih.